artinya apa? Batasan. Kalau orang bilang, oh sifat Allah, tangan Allah begini, wajah Allah, kita bilang enggak, bila had, yaitu tanpa apa? Tanpa dibatasi dengan bentuk-bentuk tertentu. Maka kalau itu maksudnya, maka kita setuju. Maksudnya sifat Allah tanpa had, maksudnya tanpa dikaifiyahkan. Kalau maksudnya had adalah demikian, maka kita tetapkan had. Demikian juga kalau mereka mengatakan bihaddin. Allah beristiwa di atas arsy dengan batasan. Maksudnya Allah tidak bercampur dengan apa? Arsy. Dia di atas arsy tapi tidak tercampur dengan apa? Arsy. Maka kita tetapkan adanya had. Adanya had ya. Adapun misalnya penggunaan ahlul bidah, mereka mengatakan Allah tidak berhad ya. Mereka mengatakan Allah tidak berhad, maksudnya Allah seperti perkataan wahdatul wujud, Allah bercampur dengan apa? Makhluknya. Maka kita tolak. Kita tolak. Intinya kita ingin tahu makna hati itu apa. Kalau maknanya benar kita tetapkan, kalau maknanya salah kita tolak. Kalau maksudnya Allah berhad, maksudnya Allah terpisah dari makhluknya, terima atau tolak? Terima. Kalau maksudnya Allah berhad adalah Allah ada kaifiyah tertentu, kita terima atau tolak? Kita tolak ya. Kalau maksudnya Allah tidak berhad, maksudnya Allah bercampur dengan makhluk, terima atau tolak? Kita tolak ya. Jadi tergantung maksudnya apa ya. Dan ini sebagian salah menggunakan lafal had ya. Lafal had ya. Demikian juga sebagian mereka menggunakan ya Allah, sifat-sifat Allah berhad maksudnya berbeda dengan sifat makhluk. Kalau berhad maksudnya berbeda dengan sifat makhluk, diterima atau ditolak? Sifat Allah berhad. Maksudnya apa berhad? Maksudnya berbeda dengan sifat makhluk. Diterima atau ditolak? Diterima ya. Tapi demikian juga al-arkan, al-a'dha, al-arkan, lihat sini. Jika maksudnya Allah adalah membutuhkan yang lain, maksudnya Allah tidak membutuhkan yang lain, maka kita bilang Allah bila arkan, karena Allah tidak membutuhkan yang lain. Tapi kalau maksudnya bila arkan, disifati arkan dengan sifat-sifat dzatiyah, Allah tidak punya wajah, Allah tidak punya tangan, maka kita tolak. Kita bilang Allah bil arkan kalau maksudnya demikian, karena Allah memiliki sifat-sifat dzatiyah. Jadi intinya kita tanya dulu apa maksudnya. Sama al-a'dha. Al-a'dha maksudnya apa? Allah memiliki. Kalau anggota tubuh maksudnya Allah anggota tubuhnya bisa terpisah-pisah seperti makhluk. Dikatakan Allah beranggota tubuh maksudnya bisa terpisah seperti makhluk, kita bilang kita tolak. Karena Allah qul huwallahu ahad, Allahu samad. Allah Maha Esa dan Allah adalah as-samad. Sehingga tidak bisa diartikan Allah memiliki anggota tubuh yang terpisah-pisah seperti manusia. Karena itu adalah tasbih. Tapi kalau maksudnya Allah tidak memiliki sifat-sifat dzatiyah, maka kita bantah pemahaman seperti itu ya. Intinya kita ingin tahu maksudnya ya. Contohnya lagi, la tahwil jihatu sit kasairil mubtada'at. Allah tidak diliputi oleh 6 arah mata angin seperti makhluk-makhluk yang lainnya. Kita bilang apa maksudnya? Kalau maksudnya Allah tidak diliputi, maksudnya di atas, bawah, kanan kiri ada yang meliputi Allah, kita bilang benar, Allah tidak diliputi. Tapi kalau maksudnya perkataan ini sebagaimana dipahami oleh sebagian ahlul bidah, bahwasanya Abu Ja'far At-Tahawi, Imam Tahawi menolak Allah di atas, maka ini tidak benar. Kenapa tidak benar? Karena ada lafal Abu Ja'far At-Tahawi, nanti ada kita bahas kelanjutannya dengan lafal yang jelas. Dia berkata, muhitun bikulli syai'in wa fawqahu. Allah meliputi segala sesuatu dan di atas segala sesuatu. Ini jelas dalam nanti akan ada pembahasannya. Jadi sebagian ahlul bidah mereka berdalil perkataan Imam Tahawi, la tahwihi al-jihatu sit. Nih, mereka bilang ini. Seperti ada sebagian dai, dia mengatakan At-Tahawi berkata, la tahwihi al-jihatu sittu kasairil mubtada'at. Allah tidak diliputi 6 arah mata angin. Berarti tidak boleh kita bilang Allah di atas karena At-Tahawi berkata demikian. Padahal bukan itu maksud Imam At-Tahawi. Maksudnya Allah tidak seperti makhluk, ada yang naungi atas, naungi bawah, paham? Naungi kanan, naungi kiri, tidak. Buktinya apa? Karena At-Tahawi nanti akan berkata dalam bahasnya, kita akan bahasnya suatu saat, dia berkata dalam akidahnya, muhitun bikulli syai'in wa fawqahu. Allah meliputi segala sesuatu dan di atas segala apa? Sesuatu. Jadi Allah di luar alam. Allah di luar alam. Kita ini cuma ada alam, setelah alam ada Allah. Sebagaimana kita bahas pada pertemuan lalu, masih ingat ya? Allah ketika menciptakan alam ada 3 kemungkinan, paham? Kemungkinan pertama, Allah ciptakan alam dalam zat Allah. Boleh atau tidak? Tidak boleh.
Kemudian kedua, Allah ciptakan alam di luar zat Allah, kemudian Allah masukkan dalam zat Allah. Boleh atau tidak? Tidak boleh. Tinggal kemungkinan yang ketiga, Allah ciptakan alam dan Allah di luar alam. Untuk mudah menggambarkan ini, ingat firman Allah, wa ma qadarullah haqqa qadrih, mereka tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya, wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah. Sungguh pada hari kiamat bumi dalam genggaman Allah. Was samawati matwiyatun bi yaminih, langit dilipat dengan tangan kanan Allah. Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Maha suci Allah atas kesyirikan yang mereka lakukan. Jadi Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Zat Allah di luar alam semesta. Dan luar alam itu ke arah atas. Paham? Luar alam itu ke arah mana? Ke arah atas. Jadi Allah fil ulu, di atas, tidak bergabung dengan makhluknya. Paham sampai sini? Dan kalau Allah di atas, jelas Allah tidak diliputi oleh makhluk. Karena penghujung alam tidak lagi. Kalau ada alam masih ada ruangan hampa. Terus ujungnya mana alam? Sudah dapat ujungnya? Alam ada ujungnya enggak? Ada. Setelah ujungnya alam, di situ Allah Subhanahu wa ta'ala. Di atas, Allah di luar. Jangan bilang Allah butuh kepada makhluk. Tidak, makhluk yang butuh kepada siapa? Allah. Jangan bilang Allah butuh langit. Allah yang mengatur langit dan bumi. Ya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati ma fil ard man dzal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idzni ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma. Kursi Allah meliputi langit dan bumi dan tidak melelahkan Allah untuk ngurusi langit dan bumi. Jadi Allah tidak butuh langit, tidak butuh bumi, dan langit yang butuh kepada siapa? Allah. Jadi jangan anggap kalau kita bilang Allah di atas berarti Allah terlokalkan. Enggak. Di atas itu di luar apa? Alam. Karena mereka singgung, jangan bilang Allah di atas. Bilang Allah di atas kafir, berarti Allah terlokalkan. Enggak. Allah di atas maksudnya Allah di luar apa? Alam. Paham? Paham tidak? Ya sudahlah. Alhamdulillah. Nanti panjang-panjang malah tidak paham. Tapi kita masuk pembahasan yang baru tentang Al-Isra wal Mi'raj. Berkata At-Tahawi pada poin ke-39, wal mi'raju haqqun. Al-mi'raj adalah hak. Waqad usriya bin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa urija bi syakhsihi fil yaqadhah. Sungguh Nabi telah diperjalankan di malam hari dan diangkat naik ke langit dengan dirinya ketika dalam kondisi terjaga, bukan tertidur. Ila sama, ke langit. Tsumma ila haitsu syaa Allah minal ula. Kemudian setelah langit ke tempat yang tinggi, terserah Allah kemana. Sidratul Muntaha. Pokoknya terserah Allah. Wa akramahullahu bima syaa, maka Allah muliakan Nabi Muhammad dengan apa yang Allah kehendaki. Wa auha ilaihi ma auha, dan Allah beri wahyu kepadanya dengan wahyu yang Allah kehendaki. Ma kadzabal fuadu ma ra'a. Fa sallallahu alaihi fil akhirati wal ula. Hatinya tidak mendustakan apa yang dilihatnya, maka semoga salawat dan salam tercurahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di dunia maupun di akhirat. Baik. Sekarang kita bahas poin dari Abu Ja'far At-Tahawi. Dia ingin mengatakan Nabi Isra Mi'raj itu dengan jasadnya, bukan dengan rohnya, dan dalam kondisi tersadar, bukan dalam kondisi mimpi. Tapi apa Isra Mi'raj? Isra Mi'raj terdiri atas dua perkataan. Pertama Al-Isra. Al-Isra secara lughah maknanya adalah perjalanan di malam hari. Perjalanan di malam hari seperti walaqad auhayna ila Musa an asri bi ibadi fadrib lahum tariqan fil bahri. Sungguh kami telah wahyukan kepada Musa an asri bi ibadi, bawa pergi hamba-hambaku di malam hari untuk lari dari kejaran apa? Fir'aun. Jadi Musa akhirnya membawa Bani Israel di malam hari. Jadi tidak dikatakan Isra kecuali maksudnya adalah perjalanan di malam hari. Taib. Yang dimaksud dengan Isra secara istilah adalah perjalanan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di malam hari. Naik burak. Dalam kondisi sadar, terjaga. Dalilnya dalam surat Al-Isra, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya bi 'abdihi di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, ya, alladzi barakna haulah, yang kami berkahi di sekitarnya, linuriyahu min ayatina, agar kami menampakkan kepadanya, kepada Nabi Muhammad SAW, tanda-tanda keagungan kami. Ya. Oleh karenanya Al-Isra datang dengan tegas dalam Al-Quran. Siapa yang mengingkari Isra, maka dia telah kafir, karena dia telah mengingkari apa? Firman Allah Subhanahu wa taala, ya. Taib. Isra enggak ada masalah. Sekarang
Mi'raj. Al-Mi'raj. Jadi ada dua, Isra dan apa? Mi'raj. Sekarang kita bicara Al-Mi'raj. Al-Mi'raj secara lughah ismul alah minal uruj. Jadi araja ya'ruju uruj. Isim alatnya Al-Mi'raj, yaitu alat untuk naik. Uruj artinya naik. Al-Mi'raj artinya alat untuk apa? Naik. Kalau bahasa Arab maknanya seperti sulam atau daraj, seperti tangga, sulam atau daraj. Itu namanya dalam bahasa Arab Al-Mi'raj. Dan Nabi SAW dinaikkan ke langit dengan Mi'raj, tapi gaib, kita enggak tahu bagaimana caranya. Apakah ada tangga khusus yang kita tidak lihat? Kalau zaman sekarang eskalator, kita enggak tahu, ini gaib. Tapi yang jelas Nabi dinaikkan oleh Allah dengan Mi'raj, ya. Dengan Mi'raj, caranya bagaimana, alatnya seperti apa, wallahu alam, yang penting Nabi naik ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam istilah Al-Mi'raj adalah naiknya Nabi SAW dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha untuk bertemu siapa? Allah, untuk bertemu Allah. Apa dalilnya? Dalilnya dari hadis-hadis mutawatir. Ini tegas, kalau dalam hadis tegas. Dalilnya tegas. Hadis diriwayatkan 27 sahabat, dinukil oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya, sebutkan 27 orang sahabat atau 26 sahabat meriwayatkan hadis tentang Isra Mi'raj. Dan kalau sudah diriwayatkan lebih dari 10 sahabat disebut hadis apa? Mutawatir. Itu tidak diragukan akan kesahihannya. Bahkan sebagian ulama yang mengatakan 39 sahabat, bahkan yang mengatakan 45 sahabat. Bercampur, ada sanad yang sahih, sanad yang dhaif, tetapi dari banyak jalur, dari banyak sahabat, sampai puluhan sahabat. Sehingga tidak diragukan lagi bahwasanya hadis tentang Mi'raj, hadisnya adalah mutawatir, mutawatir. Ya, hadisnya mutawatir. Adapun dari Al-Qur'an, maka tidak begitu tegas. Seperti dalam surat Al-Isra, kata Allah, ya, linuriyahu min ayatina, innahu sami'ul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang kami berkahi di sekitarnya. Buat apa? Linuriyahu min ayatina, agar kami tampakkan tanda-tanda kebesaran kami. Ada yang menafsirkan maksudnya untuk Mi'raj. Tapi ada ayat yang lebih tegas lagi, yang agak tegas seperti dalam surat An-Najm. Ya, kata Allah, perhatikan. Dalam surat An-Najm ayat berapa itu? Wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra. Sebentar saya carikan. Wa laqad, ayat 13 surat An-Najm ayat 13 dan seterusnya, ya. Ayat 18 sampai 18. Tapi saya bacakan. Allah berfirman, "Wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra." Sungguhnya Rasulullah telah melihatnya, melihat Jibril pada waktu yang lain. Rasulullah melihat Jibril dalam bentuk aslinya kapan pertama kali? Ketika di Gua Hira, setelah Gua Hira. Setelah Gua Hira, kemudian wahyu terputus, Nabi cari lagi, ternyata Jibril sedang duduk di langit, antara langit dan bumi dengan membuka sayapnya, ya. Itu pertama kali Rasulullah SAW melihat Jibril dalam bentuk apa? Aslinya. Adapun di Gua Hira, menurut pendapat yang sahih, Jibril datang dalam bentuk manusia, ya. Setelah itu wahyu terputus, baru kemudian Nabi melihat Jibril alaihissalam dalam bentuk aslinya. Ketika Mi'raj, Rasulullah SAW, walaqad ra'ahu nazlatan ukhra, sungguh Nabi Muhammad melihat Jibril dalam bentuk aslinya dalam kesempatan yang lain. Di mana? Inda Sidratil Muntaha. Sidratil Muntaha di mana? Di atas. Berarti ini Mi'raj. Berarti Rasulullah SAW melihat Jibril ketika Nabi sedang di mana? Sidratil Muntaha. Berarti Nabi sedang naik enggak? Naik. Maka ayat ini tegas karena Allah mengatakan Inda Sidratil Muntaha. Nabi melihat Jibril dalam bentuk aslinya ketika beliau sedang di mana? Sidratul Muntaha. Kapan? Ketika sedang Mi'raj. Maka ayat ini lebih tegas. Dalam surat An-Najm ini tegas bahwasanya Rasulullah SAW pernah naik ke Sidratul Muntaha. Indaha jannatul ma'wa. Di sisi Sidratul Muntaha ada surga. Surga tempat tinggal. Surga letaknya di langit. Idh yaksha sidrata ma yaksha. Ketika Sidratul Muntaha diliputi dengan keindahan yang luar biasa. Ma zaqal basar wa ma tagha. Penglihatan Muhammad tidak berpaling dari yang dia lihat dan tidak juga melampauinya. Laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Sungguh Muhammad telah melihat dari tanda-tanda Allah yang besar. Ayatihil kubra ditafsirkan dengan seperti dalam surat Al-Isra, linuriyahu min ayatina. Jadi ini ditafsirkan. Baik. Jadi maksud saya dalil Mi'raj juga ada dalam Al-Qur'an meskipun tidak tegas sekali, ya, tapi cukup jelas, ya.
Karena Allah mengatakan wala qad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha. Sungguh Nabi telah melihat Jibril dalam bentuk aslinya ketika di Sidratil Muntaha. Nabi kapan ke Sidratil Muntaha? Waktu Mi'raj. Waktu Mi'raj. Maka ini dalil bahwasanya ada Mi'raj. Sampai sini paham? Paham ya? Baik, kita lanjutkan. Saya mau kasih bahan banyak biar ujiannya susah. Tapi beberapa permasalahan. Permasalahan pertama, waktu Isra Mi'raj. Waktu Isra Mi'raj tidak ada dalil menentukan kapan tahunnya, tidak ada dalil akan kapan bulannya, tidak ada dalil tentang kapan harinya. Sehingga para ulama khilaf luar biasa tentang hal ini. Ibnu Hajar, ya, kalau saya membacakan panjang sekali dalam Fathul Bari, jilid 7 halaman 242 ya. Jilid 7 halaman 242 ya. Dia sebutkan lebih dari mungkin 20 perkataan, 20 pendapat. Ada yang mengatakan tahunnya beda, ada yang mengatakan setahun sebelum hijrah. Ada yang mengatakan 8 bulan sebelum hijrah. Ada yang mengatakan 3 tahun sebelum hijrah. Khilaf sampai 10 lebih pendapat ya tentang tahunnya maupun bulannya. Sehingga tidak ada dalil yang mengatakan bahwasanya Isra Mi'raj terjadi pada tanggal 27 Rajab. Itu enggak ada dalilnya, sama sekali tidak ada. Hanya pendapat tanpa dalil, pendapat puluhan. Lihat dinukil oleh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari ya. Puluhan pendapat. Akan tapi kebanyakan ulama hampir sepakat, kalau saya boleh katakan hampir semua sepakat bahwasanya kejadian Isra Mi'raj terjadi setelah bi'tsah, yaitu setelah Nabi diangkat menjadi seorang nabi dan sebelum hijrah. Tapi tahun berapa kenabian wallahu alam, karena Nabi di Mekah 13 tahun berdakwah. Jadi tahun pertama kenabian, Nabi umur 40 tahun diangkat menjadi seorang nabi. Tahun-tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga sampai tahun ke-13 baru Nabi berhijrah. Nabi 13 tahun di Mekah berdakwah dan 10 tahun di kota Madinah. Nah, pada tahun berapa kenabiankah Nabi di Mi'rajkan, Isra Mi'raj? Wallahu a'lam. Paham? Jadi kalau ada yang bilang 27 Rajab, enggak ada dalilnya. Pendapat puluhan, semua juga ada dalil. Cuma pendapat-pendapat dan katanya-katanya. Baik. Kesimpulannya, oleh karenanya tidak ada bid'ah perayaan khusus Isra Mi'raj. Tidak ada. Tidak ada perayaan ibadah namanya perayaan Isra Mi'raj. Tidak ada. Karena harinya pun tidak tahu kapan. Bulannya pun tidak tahu kapan, tahunnya pun tidak tahu kapan. Terus apa yang mau dirayakan? Enggak tahu. Ya, terus apa yang mau dirayakan? Ya. Kalaupun tahu harinya pun tidak ada syariat dirayakan. Apalagi tidak tahu hari dan bulannya, enggak tahu. Baik. Perhatikan, apa dalil tidak ada perayaan Isra Mi'raj? Yang pertama, malam ini adalah malam yang agung. Allah mengagungkan malam tersebut. Malam yang agung. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan. Ya. Sungguh Allah telah memperjalankan hambanya di malam apa? Hari. Itu malam yang agung. Sampai para ulama khilaf, mana yang lebih agung? Malam Isra Mi'raj atau malam Lailatul Qadar? Khilaf. Lailatul Qadar juga diagungkan oleh Allah. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatin mubarakah dan seterusnya. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Baik. Ibnu Taimiyah rahimahullah punya pendapat. Beliau mengatakan terkait dengan seluruh kaum muslimin, maka malam yang terbaik adalah malam Lailatul Qadar. Tapi terbaik bagi Nabi adalah malam Isra Mi'raj. Karena di malam tersebut Nabi benar-benar dimuliakan. Diangkat sampai ke Mi'raj, sampai di Sidratul Muntaha. Berbicara langsung dengan Allah, diberikan wahyu langsung oleh Allah Subhanahu wa taala, salat 5 waktu. Kapan? Ketika Isra Mi'raj. Maka itu adalah malam terbaik bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira Nabi mengagungkan malam itu enggak? Mengagungkan, ini peristiwa yang luar biasa. Kira-kira para sahabat mengagungkan malam itu juga? Iya. Tapi ternyata Nabi tidak pernah merayakan hari Isra Mi'raj. Dan ternyata para sahabat juga tidak pernah merayakan hari Isra Mi'raj. Ini menunjukkan bahwasanya tidak ada ibadah dibangun di balik Isra Mi'raj. Tidak ada namanya hari raya Isra Mi'raj. Ya, tidak ada. Memperingati hari Isra Mi'raj. Baik. Demikian juga kalau kita mengadakan hari perayaan Isra Mi'raj, maka ini namanya menambah Id. Itu tuh apa? Suatu yang diulang-ulang dengan diagungkan. Mengkhususkan waktu atau hari yang diagungkan berulang-ulang itu namanya Id. Itu namanya Id. Dan dalam Islam Id cuma 2.
Idul Fitr dan Idul apa? Adha, ya. Jadi kita katakan tidak ada namanya ibadah merayakan hari Isra Mi'raj karena harinya pun tidak diketahui, bulannya pun tidak diketahui, tahunnya pun tidak diketahui. Kalau ada perayaan ibadah di balik itu tentu Nabi yang lebih utama untuk merayakannya karena itu adalah hari terbaik, malam terbaik bagi beliau sallallahu alaihi wasallam. Paham? Baik, kita lanjut. Permasalahan kedua. Apakah Isra Mi'raj dalam kondisi terjaga atau mimpi? Baik. Ada beberapa pendapat. Yang pertama, ada yang mengatakan dalam kondisi mimpi. Ini pendapat Jahmiyah. Kenapa mereka mengatakan Isra Mi'raj dalam kondisi mimpi? Karena konten dari hadis Isra Mi'raj yaitu Nabi ketemu Allah Subhanahu wa taala. Mereka tahu konsekuensinya, berarti Allah di atas. Sementara orang Jahmiyah menolak Allah di atas. Makanya saya dinukil dalam kitab Al-Jami' li Ulum Al-Imam Ahmad, saya nukilkan situ, saya bacakan. Berkata Abu Bakar Al-Marruzi, qultu li Abi Abdillah, aku berkata kepada Imam Ahmad, yuhka an Musa bin Uqbah annahu qala ahadithul Isra manam. Diriwayatkan dari Musa bin Uqbah, dia berkata bahwasanya hadis-hadis tentang Isra Mi'raj itu hanyalah mimpi Nabi, bukan dalam kondisi terjaga. Faqala, apa kata Imam Ahmad? Hadza kalamul Jahmiyah. Ini adalah perkataan Jahmiyah. Ya, perkataan Jahmiyah. Demikian juga dalam riwayat yang lain ya. Ini semua disebut dalam dinukil dalam buku apa namanya? Al-Jami' li Ulum Al-Ahmad. Dinukil juga oleh Ibnu Taimiyah dalam Bayan Talbisul Jahmiyah. Kemudian Ibnu Taimiyah menjelaskan ya dalam Bayan Talbisul Jahmiyah jilid 7 halaman 281 ya. Wa qaulul Imam Ahmad hadza qaulul Jahmiyah li anna ahadits al-Mi'raj tadullu ala anna Allah fawq wa ghairu dzalika mimma tunkirul Jahmiyah. Karena hadis-hadis tentang Mi'raj kontennya bertentangan dengan akidah Jahmiyah. Di antaranya Allah di atas. Mereka tahu. Di antaranya Allah berbicara dengan siapa? Tapi yang paling inti mereka mengatakan mereka menolak Allah di atas. Sementara dalam Isra Mi'raj Rasulullah naik ke atas untuk ketemu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka menolak karena ada sifatul ulu. Sehingga mereka mengatakan ini hanyalah mimpi. Ini hanyalah apa? Mimpi. Tentunya ini adalah kesesatan. Ini adalah kesesatan. Karena menolak mukjizat. Menolak mukjizat Nabi. Kalau ini hanyalah mimpi, apa keistimewaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalau begitu? Iya enggak? Orang mimpi macam-macam, iya enggak? Mimpi lebih dari ini juga bisa. Ya, mimpi ketemu Jibril, mimpi ketemu siapa? Mimpi namanya mimpi terserah. Pintu mimpi terbuka selebar-lebarnya. Maka ini adalah kesesatan karena menolak mukjizat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Paham? Baik. Pendapat kedua, Isra Mi'raj hanya dengan ruh, hanya dengan ruh. Pendapat ini diriwayatkan dari sebagian sahabat, disebutkan dari Aisyah, dari Muawiyah. Tetapi tidak ada sanad yang sahih. Di antaranya diriwayatkan dari Aisyah dalam riwayat oleh Ibnu Ishaq. Ibnu Ishaq berkata dalam sirahnya, haddatsani ba'du ali Abi Bakar an Aisyah. Telah menyampaikan kepada aku sebagian keluarga Abu Bakar dari Aisyah. Ini rajul dari seorang dari keluarga Abu Bakar. Seseorang dari keluarga Abu Bakar ini dalam ilmu hadis namanya mubham, tidak jelas. Orang ini siapa tidak tahu. Oleh karenanya secara riwayat lemah. Katanya Aisyah berkata, "Ma fuqida jasadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walakin usriya bi ruhihi." Katanya Aisyah pernah berkata, jasad Nabi tetap tapi Isra Mi'raj cuma dengan ruh. Beda yang pertama, kalau pertama mimpi, paham? Pendapat kedua bukan mimpi, nyata tapi yang berjalan cuma apa? Ruhnya, jasadnya tetap di rumah. Pendapat ini tidak sampai sesat, tapi ini pendapat yang tidak tepat. Ya. Ibnu Qayyim dalam Zadul Ma'ad membedakan dua pendapat. Karena pendapat pertama, ya ini pendapatnya Jahmiyah. Yang kedua ini pendapat sebagian ulama dan ini salah. Ini salah. Karena yang benar Rasulullah SAW Isra Mi'raj ruh dan jasadnya. Cuma mereka mengatakan sisi keajaibannya adalah ruh Nabi meninggalkan jasad Nabi sampai ke Baitul Maqdis, sampai ke Sidratul Muntaha, tapi Nabi tidak meninggal dunia. Kalau manusia lain, ruhnya meninggalkan jasadnya, pasti meninggal. Kata mereka, di situ keajaibannya.
Meskipun ruh yang diperjalankan, tapi Nabi tidak meninggal dunia. Namun ini pendapat tidak tepat dan tidak valid dari para salaf. Di antaranya diriwayatkan dari Aisyah, namun sanadnya lemah ya, sanadnya lemah. Ini pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga diperinci, Isra dengan jasad, Mi'raj dengan ruh. Isra dengan jasad, Mi'raj dengan apa? Ruh. Ini juga tidak kuat. Pendapat yang benar adalah pendapat ahlu sunnah, yaitu Rasulullah berisra mi'raj dengan ruh dan jasad. Dengan ruh dan jasad. Ini dibahas panjang lebar oleh Ibnu Katsir ya. Ibnu Katsir rahimahullahu taala ya. Dalam tafsirnya ya. Taib. Paham sampai sini? Paham ya. Jadi yang bilang hanya mimpi ini ahlul bidah, paham? Yang bilang hanya dengan ruh ini kesalahan pendapat sebagian ulama. Yang diperinci juga salah. Yang benar Rasulullah Isra dan Mi'raj dengan ruh dan jasadnya. Karena itulah mukjizat. Apa dalil bahwasanya Rasulullah SAW Isra Mi'raj dengan ruh dan jasad? Banyak. Pertama, Allah mengatakan subhanalladzi asra bi'abdihi. Maha suci Allah yang perjalankan hambanya bi'abdihi. Asalnya hamba itu jasad dan ruh. Paham? Karena Allah mengatakan maha suci Allah yang perjalankan hambanya. Hamba itu bukan ruhnya doang. Jasad dan ruh ini hukum asal. Paham? Yang kedua, ketika Nabi pulang, Nabi pergi malam, sebelum subuh Nabi sudah balik. Kemudian disebutkan dalam riwayat Nabi ketemu dengan salah seorang Quraisy. Ditanya, Muhammad kau dari mana? Saya dari Baitul Maqdis. Kapan? Tadi malam. Sekarang sudah pulang? Sudah. Kayaknya tunggu ya. Saya panggil orang. Jangan rubah-rubah ngomong ya. Enggak. Akhirnya orang pada datang. Coba Muhammad cerita lagi. Saya baru pergi dari Masjidil Maqdis, sekarang balik. Maka ada yang tepuk tangan, ada yang bengong. Karena di zaman itu adalah hal yang sangat aneh. Karena mungkin motor belum ditemukan waktu itu ya. Jadi mereka bilang, sementara kalau mereka ke Baitul Maqdis, sebulan perjalanan. Balik sebulan perjalanan. Jadi kalau dari Mekah ke Baitul Maqdis, bolak-balik 2 bulan perjalanan. Bagaimana Muhammad menempuh ketika itu dalam waktu singkat. Tidak sampai semalam. Belum lagi naik ke langit ke-7. Sehingga inilah perkara yang diingkari oleh orang musyrik. Yang diingkari oleh orang musyrik. Nabi ngaku berjalanan dengan mimpi saja. Hah? Kalau dengan mimpi, orang Quraisy tidak akan ketawain Nabi, paham? Ya udah silakan mimpi, namanya mimpi. Tetapi Nabi memang mengatakan dirinya, bukan cuma ruhnya dan bukan cuma sekedar apa? Mimpi. Maka inilah yang dianehkan oleh orang Quraisy karena Nabi mengaku dia pergi dengan dirinya, jasadnya ke Masjidil Aqsa, terus balik lagi kurang dari satu malam. Oleh karena yang benar Nabi ketika berisra dan bermi'raj dengan ruh dan jasad. Seandainya kalau itu hanya mimpi atau hanya ruh saja, orang Quraisy tidak akan tertawakan Nabi, ya boleh-boleh saja. Namanya mimpi, silakan Muhammad mimpi silakan mimpi terus Muhammad. Ya, paham? Yang kedua, dijadikan bahan untuk mencela Abu Bakar. Maka ketika Rasulullah mengaku pergi dari Mekah ke Masjid Al-Aqsa, balik lagi dalam kurang 1 malam, maka mereka datang ke Abu Bakar, mereka berkata, wahai Abu Bakar, Aqsa balik kurang dari satu malam. Di antara dalil juga bahwasanya Rasulullah SAW berisra dan mi'raj dengan jasad dan ruhnya adalah firman Allah. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda sidratil muntaha. Sungguh Nabi telah melihat malaikat Jibril dalam kesempatan yang lain dengan bentuk aslinya ketika di Sidratul Muntaha. Kesempatan pertama Nabi lihat ketika masih di Mekah, ya enggak? Ketika awal wahyu datang. Waktu Nabi lihat dalam kondisi ruhnya saja atau dalam kondisi terjaga? Terjaga. Berarti Nabi ketika di Sidratul Muntaha juga dalam kondisi terjaga dengan ruh dan jasadnya. Karena Allah menyamakan. Sungguh dia telah melihat lagi kedua kalinya. Sebagaimana Nabi di awal kali melihat dalam kondisi terjaga dan melihat dengan ruh dan jasadnya, lihat malaikat Jibril, maka ketika Nabi sedang di Sidratul Muntaha juga kondisinya sama, dalam kondisi terjaga dengan ruh dan jasadnya melihat siapa? Malaikat Jibril. Nah, Nabi ketika di Sidratul Muntaha namanya sedang mi'raj. Sedang apa mi'raj? Paham sampai sini? Paham tidak? Insya Allah paham lah. Saya sudah tulis capek-capek ente. Saya tulis ini supaya ujian. Baik. Terakhir, penyimpangan terkait Isra Mi'raj. Baik, pertama tadi mengatakan Isra Mi'raj hanya dalam mimpi. Ini pendapat tadi siapa? Jahmiyah. Kedua, mengingkari Isra Mi'raj tidak masuk akal. Dan ini pendapat sampai aklaniyin
pengagung akal sampai zaman sekarang. Ada yang menolak Isra Mi'raj. Kata mereka kalau Mi'raj itu kan melewati atmosfer. Atmosfer itu dilewati harus badan terbakar ya. Enggak mungkin. Enggak mungkin Muhammad ke Isra mungkin lah, tapi Mi'raj enggak masuk akal. Sehingga mereka menolak ya. Bantahannya mudah ya. Ini bantahan pertama, ini terkait dengan kekuatan Allah, kudratullah. Allah mampu enggak bikin Muhammad nembus langit? Secara logika mampu enggak? Ya mampu. Kenapa kau bilang tidak mungkin? Kalau inilah makanya mukjizat, karena suatu yang tidak mungkin menurut apa? Kamu. Paham? Terus yang kedua, tentu ada perbedaan antara mustahil secara adat dengan mustahil secara akal. Mustahil secara adat maksudnya tidak biasa terjadi. Beda dengan mustahil secara akal. Mustahil secara akal itu seperti penggabungan dua yang kontradiksi. Tuhan sekaligus Khalik sekaligus makhluk. Ini enggak mungkin. Enggak mungkin ada Khalik sekaligus apa? Makhluk. Kalau Khalik mencipta, makhluk diciptakan. Enggak mungkin. Makanya perkataan, apakah Allah bisa menciptakan Allah semisalnya? Enggak mungkin. Itu pertanyaan salah. Secara akal enggak mungkin. Karena namanya Tuhan itu bukan ciptakan. Bagaimana Allah menciptakan Maha Pencipta? Enggak bisa. Jadi menggabungkan antara Tuhan dengan makhluk itu enggak bisa. Seperti menggabungkan antara ada dan tiada. Enggak bisa. Ada ya ada, tiada ya tiada. Ada dan tiada enggak bisa digabungkan. Ya. Seperti orang mengatakan, bisakah kamu bikin bujur segi 4 bulat? Ya enggak bisa. Kalau bulat-bulat segi 4 apa? Segi 4. Bisa kamu bikin segitiga bulat? Ya enggak bisa lah. Ini namanya tidak logis secara akal. Bisakah kamu naik ke bawah? Salah pertanyaannya. Naik ke atas. Kalau turun ke bawah. Naik ke bawah itu gendeng namanya. Paham? Itu namanya mustahil akli. Secara akal tidak bisa. Tapi kalau mustahil secara adat tradisi, misalnya satu orang terbang, itu memang mustahil secara tradisi. Tapi kalau Allah bisa, tidak mustahil. Ini namanya mustahil bukan akli, tapi mustahil secara tradisi. Karena secara tradisi manusia tidak punya kemampuan untuk apa? Terbang. Ya. Ada orang umur 5.000 tahun, secara mustahil menurut kita. Tapi secara mungkin saja kalau Allah berkehendak. Buktinya Allah pernah bikin Nabi Nuh lebih dari 1.000 tahun. Paham? Ya, maksud saya beda antara. Jadi mereka seakan-akan memustahilkan secara akal, padahal itu bukan mustahil akli, tapi mustahil secara tradisi. Ya, dan ini terkait dengan kemampuan Allah. Kalau Allah mampu, mudah. Makanya namanya mukjizat. Baik, banyak hal yang tadinya dianggap mustahil sekarang biasa. Contoh, orang-orang Quraisy ketika Rasulullah mengabarkan, mereka tidak sedang singgung masalah Sidratul Muntaha. Yang mereka mustahilkan adalah dari Masjidil Haram ke Masjidil apa? Aqsa. Mereka tidak bicara masalah Sidratul Muntaha. Tapi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa bolak-balik kurang 1 malam. Padahal mereka 2 bulan. Pakai kuda 2 bulan. Kalau sekarang ada orang cerita gitu, kita percaya enggak? Percaya, tinggal naik jet pribadi. Bolak-balik selesai. Apa susahnya? Ya, pergi 1 jam, pulang 1 jam, 2 jam sudah balik ya, dari Masjidil Aqsa. Di zaman itu motor belum ditemukan, sepeda juga mungkin belum ditemukan. Mungkin mereka heran, tapi sekarang tidak ada yang heran. Jadi ada suatu hal yang menurut tradisi tidak masuk akal, ternyata belakangan bisa saja terjadi. Ya. Maka ini sesuai dengan kemampuan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kalau kamu beriman dengan malaikat naik turun langit, ya, bisa menembus langit tanpa terbakar malaikat tersebut, ya Allah jadikan manusia juga mudah bagi Allah Subhanahu. Maka ini namanya mukjizat. Faham? Taib, ini kesesatan yang kedua. Kesesatan yang ketiga, mengingkari Isra Mi'raj, menganggap hadisnya ahad. Ini sebagian Mu'tazilah. Sebagian Mu'tazilah dalam buku mereka, tidak semua. Zamakhsyari sepertinya menetapkan Isra Mi'raj, tapi sebagian Mu'tazilah, ya, sebagian Mu'tazilah mengingkari hadis Isra Mi'raj dengan mengatakan hadisnya ahad. Sementara masalah akidah harus dibangun di atas keyakinan, dan hadis ahad tidak menimbulkan keyakinan. Bantahannya mudah, ini hadis bukan hadis ahad, hadis mutawatir. Bantahannya ini hadis mutawatir. Mereka demikian. Seperti Al-Qadhi Abdul Jabbar ketika menolak tentang hadis-hadis melihat Allah pada hari kiamat, kata dia hadis ahad, padahal hadisnya mutawatir. 20 sahabat lebih yang meriwayatkan tentang hadis melihat Allah Subhanahu wa taala. Karena kebodohan mereka tentang ilmu hadis, mereka bilang hadis apa? Ahad, padahal hadisnya mutawatir. Karena mereka tidak mau terima. Kalau mereka terima tentang ini, maka repot, Allah di atas. Sementara Mu'tazilah, Jahmiyah menolak Allah di atas. Paham? Yang keempat, tafsir kebatinan. Tafsir kebatinan ini disebutkan oleh Ibn Taimiyah dalam Rad al-Mantiqiyin halaman 545. Pendapat penulis As-Sirrul Maktum fi Sihr
wa Mukhatabatin Nujum, ini buku dinisbahkan kepada Ar-Razi. Khilaf, apakah ini buku dia atau bukan. Tapi dia menafsirkan dengan tafsiran kebatinan bahwasanya ketika Nabi naik ke langit pertama ketemu dengan bintang ini namanya Yusuf misalnya, kemudian ke langit kedua ketemu bintang ini. Jadi nabi-nabi itu ibarat dari apa? Bintang. Namanya tafsir kebatinan, bukan zahirnya. Ya. Dalam rangka menolak juga Allah di atas. Demikian juga Ibn Arabi sama tafsirannya seperti ini. Azan kah? Oke, azan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Baik, kita lanjutkan. Yang terakhir tentang Asy'ariyah. Bagaimana sikap mereka terhadap hadis Al-Isra wal Mi'raj. Ya. Kita tahu Asy'ariyah menolak Allah di atas. Ya. Baik, Asy'ariyah maka mereka ada dua hal yang kita kritiki. Yang pertama, mereka menetapkan bahwa selain Nabi itu para wali juga bisa Mi'raj. Mereka bilang mungkin Mi'raj. Kenapa? Karena mereka dibangun bahwasanya jinsul mu'jizah sama dengan jinsul karamah. Ini sudah kita bahas bahwasanya di antara khawariqul adah, suatu yang
keluar daripada kebiasaan, itu kejadian luar biasa, ada 3. Ada namanya mukjizat atau dalailun nubuwah, tanda-tanda kenabian, ada namanya karamatul auliya, karamah para wali, ada namanya sihir. Ada namanya apa? Sihir. 3 ini tentu berbeda, secara jenisnya berbeda. Mereka sepakat sama-sama suatu hal yang melampaui batas atau di luar hal yang wajar, tetapi jenis tanda kenabian tidak sama dengan karamah para wali, tidak sama. Ya, tidak sama. Ya. Contoh seperti karamah para wali bisa seperti dialami oleh sahabat. Sahabat ketika ditangkap tahu-tahu ada makanan datang. Ini karamah. Tapi kalau mukjizat Nabi, makanan sedikit jadi apa? Banyak. Ini mukjizat. Jadi maksud saya levelnya berbeda. Sama-sama hal yang luar biasa, tetapi levelnya berbeda. Faham maksud saya? Faham saya. Ya. Seperti mukjizat Nabi Musa alaihissalam. Ular jadi apa? Tongkat jadi apa? Ular. Ini luar biasa ya. Di luar daripada karomah, tidak sampai seperti itu. Memang karomah kejadian luar biasa, tapi tidak sampai selevel mukjizat. Makanya Ibnu Taimiyah dalam kitabnya An-Nubuwat membantah orang yang mengatakan bahwasanya jenis mukjizat sama dengan jenis karomah, sama. Bedanya apa kalau menurut Asy'ariyah? Menurut Asy'ariyah bedanya jenisnya sama, bedanya kalau tanda-tanda kenabian ada dakwatun nubuwah, bahwasanya dia ngaku saya nabi. Adapun wali tidak mengaku sebagai nabi, tapi jenisnya sama. Kalau kita Ahlussunnah mengatakan tidak. Level mukjizat jauh lebih tinggi daripada level apa? Karomah. Karenanya ketika mereka menganggap jenis mukjizat sama jenis karomah sama, mereka bilang wali juga bisa mi'raj. Makanya kita dengar ada yang bilang ada Habib Fulan mi'raj semalam 70 kali ya. Pernah dengar nggak? Ya. Bagi mereka wajar. Kenapa tidak mungkin? Kayak itu kau merendahkan Nabi. Berarti yang Isra Mi'raj bukan cuma siapa? Nabi. Bahkan Nabi kalah. Nabi cuma sekali seumur hidup, kau ini satu hari bisa 70 kali atau sekian kali. Ini merendahkan Nabi SAW. Sehingga mereka bilang wali bisa juga mi'raj sebagaimana Nabi. Karena mereka menganggap level mukjizat sama dengan level apa? Karomah. Kita bilang enggak. Yang Isra Mi'raj cuma siapa? Nabi. Kalau kamu Isra Mi'raj itu dengkulmu yang apa? Enggak bisa. Itu cuma mimpi khayalan, enggak benar. Yang seperti Nabi benar-benar datang kemudian ketemu Allah berbicara cuma siapa? Rasulullah SAW. Ini kesalahan mereka. Pertama, menganggap sebagian wali bisa Isra Mi'raj, bisa Mi'raj sebagaimana Nabi karena mereka menganggap level mukjizat sama dengan level apa? Karomah. Kesalahan yang kedua, mereka mentakwil. Mereka mentakwil konten dari Mi'raj karena yang kita tahu dalam hadis sangat jelas Rasulullah ke atas untuk bertemu dengan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka kemudian juga ada sifat kalam di situ. Nabi berbicara dengan Allah, perintah untuk ini, ada pembicaraan. Sementara mereka menolak sifat apa? Al-kalam, sehingga mereka mentakwil, mereka menolak, mereka mentakwil. Seperti saya katakan di sini, saya bacakan pendapat mereka. Fal uruj ila Allah taala innama huwa birrutbah wal manzilah wal makanah. Naik kepada Allah bukan dengan bil masafah wal intiqal, bukan berpindah. Karena Allah maksudnya naik dengan dimuliakan oleh Allah. Bukan untuk ketemu dengan Allah, tapi Nabi Muhammad itu dimuliakan kedudukannya. Karena kemudian kedudukannya ngapain ke atas ya? Ngapain ke atas? Taib. Kita bantah di akhir ini. Sebelum saya bantah, saya bacakan dulu hadis Isra Mi'raj. Agar jelas sekali. Taib. Intinya dari hadis Isra Mi'raj dengan berbagai macam riwayat. Rasulullah SAW diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Naik apa? Al-Buraq. Naik apa? Al-Buraq. Itu kendaraan yang digunakan juga oleh nabi-nabi sebelumnya ya. Al-Buraq. Ini menunjukkan Nabi dengan jasad. Kalau ruh ngapain pakai apa? Buraq. Paham? Kemudian ditemani oleh Jibril alaihissalam. Kemudian Nabi tiba di Masjidil Aqsa. Di sana beliau pun turun, lantas beliau mengikat buraqnya di satu di satu tempat di Masjidil Aqsa. Kemudian beliau menjadi imam di situ bersama para nabi. Jadi imam bersama para nabi, beliau mengimami. Setelah itu beliau naik dari Baitul Maqdis naik ke langit dunia. Maka kemudian Jibril minta dibukakan pintu langit. Ya, lantas dibukakan. Kalau enggak dibukakan Nabi enggak bisa lewat. Ya. Maka dibukakan. Kemudian di langit pertama Rasulullah SAW melihat Nabi Adam alaihissalam. Nabi Rasulullah melihat Nabi Adam alaihissalam. Ingat ini masuk ujian ya. Langit pertama Nabi Adam alaihissalam.
Rasulullah kasih salam. Kemudian dia mengatakan, Waalaikumsalam, selamat datang anakku. Dia bilang apa? Anakku. Karena Nabi Muhammad turunan siapa? Nabi Adam alaihissalam. Kemudian beliau naik ke langit kedua, minta dibukakan langitnya, dibukakan. Kemudian di sana beliau melihat dua ibnail khalah, yaitu Nabi Isa dan Nabi Zakaria. Nabi Yahya. Nabi Isa dan Nabi Yahya alaihi wassalam. Di langit keberapa? Langit kedua. Kemudian naik langit ketiga, Rasulullah SAW melihat Nabi Yusuf alaihissalam. Rasulullah mengatakan, laqad u'tiya syatral jamal. Yusuf telah diberikan setengah ketampanan. Kemudian naik lagi ke langit yang keempat, ketemu Nabi Idris. Nabi Idris ini tafsir wa rafa'nahu makanan aliyah. Kami naikkan dia di atas tempat yang tinggi. Kemudian ucapkan salam, kemudian tarhib dan seterusnya. Kemudian naik lagi ke langit yang kelima. Ketemu di sana Nabi Harun bin Imran. Nabi Harun saudaranya Nabi Musa. Langit ke berapa? 5. Ingat, Nabi Harun langit ke 5. Kemudian naik lagi ke langit ke-6, ketemu Nabi Musa alaihissalam. Kemudian naik lagi ketika Nabi pergi, Nabi Musa menangis. Maka ditanya, "Wa ma yubkik? Apa yang buat kau menangis?" Abki li anna gulaman bu'itsa ba'di yadkhul jannata min ummati aktsar mimma yadkhuluha min ummati. Aku menangis karena ada pemuda diutus setelahku, ternyata pengikutnya lebih banyak masuk surga daripada pengikutku. Ini bukan hasad Nabi Musa, tidak, tapi dia ghibtah, yaitu ada karena semakin banyak pengikut semakin apa? Mulia. Ada kedudukan yang tinggi yang dia tidak bisa meraihnya. Kedudukan yang diraih oleh siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi naik lagi sampai ke langit ke-7. Sampai ke langit ke-7 Nabi SAW bertemu dengan Ibrahim alaihissalam. Ibrahim juga berkata, "Marhaban bibni." Selamat datang putraku. Karena Nabi Muhammad keturunan Ibrahim dan juga keturunan siapa? Nabi Adam alaihissalam. Jadi mereka manggil Nabi Muhammad dengan putraku. Setelah Rasulullah SAW dinaikkan ke Sidratul Muntaha, sampai diperlihatkan baginya Baitul Ma'mur. Kemudian Rasulullah naik ketemu Al-Jabbar, ketemu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah beri wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa waha ila abdihi ma auha. Allah beri wahyu kepada Nabi. Maka Allah mewajibkan salat 50 waktu sehari semalam. Rasulullah terima. Faraja hatta mara ala Musa. Rasulullah turun ke langit ke-6 ketemu Nabi Musa. Nabi Musa bertanya, "Kau diperintahkan apa?" Kata Rasulullah, 50 salat. Kata Nabi Musa, "Baik, inna ummataka la tutiku dzalik." Umatmu enggak mampu. Umatmu enggak mampu. Irji ila rabbik fas'alu lahu takhfif. Kembali ke Rabbmu. Kembali ke mana? Ke Rabbmu. Kembali ke Rabbmu. Naik lagi Rasulullah. Mintalah keringanan, maka Rasulullah SAW minta keringanan. Sampai akhirnya turun lagi. Diturunkan, ada yang bilang turunkan 55, ada yang bilang turunkan 10-10. Jadi naik 50 jadi 45. Ada yang mengatakan jadi 40. Turun ketemu Musa berapa? 40. Minta lagi. Naik lagi. 40 jadi 30. Turun lagi berapa? 30. Minta lagi. Naik lagi jadi 20. Minta lagi jadi 10. Minta lagi jadi 5. Minta lagi. Malu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah SAW bolak-balik, alhamdulillah ada Nabi Musa. Kalau enggak ada Nabi Musa kita salat 50 waktu, mampus. Itu Nabi Musa sayang kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Musa sayang sama kita. Makanya dia bilang umatmu tidak mampu. Ya. Hatta jala khamsan. Maka fa'amarahu birruju' wa su'alit takhfif. Nabi Musa suruh balik lagi ke Allah. Maka Nabi berkata, "Qad istahyaitu min rabbi." Aku malu kepada Rabbku. Walakin arda wa usallim. Aku terima dan aku pasrah. Maka nada munadin, Allah berkata, "Qad amdaitu faridati wa khaffaftu an ibadi." Aku telah menetapkan kewajiban atas salat 5 waktu dan aku telah memberi keringanan atas hamba-hambaku. Ini kira-kira tentang hadis Isra Mi'raj. Jelas sekali bahwasanya Nabi naik ke atas ketemu siapa? Allah. Kalau Allah tidak di mana-mana, Allah tidak di mana-mana, sebagai perkataan sebagian ahlul bidah. Allah tidak di atas, tidak di bawah. Terus ngapain Nabi Musa bilang, "Pergi balik ke Allah"? Mau kemana Musa? Emang Allah di mana? Kalau memang Allah tidak di mana-mana. Paham? Bahkan dalam sebagian riwayat, "Fataraddada baina rabbihi wa Musa." Nabi bolak-balik antara Allah dan Musa. Bolak-balik jelas dalam lafalnya, naik atas bawah. Ya.
Kalau memang Allah tidak di atas, ngapain ada Isra Mi'raj? Sudah Nabi di Mekah tenang-tenang aja, enggak usah perlu naik ke Sidratul Muntaha ketemu Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah tidak di atas, kenapa sampai khilaf? Nabi melihat Allah atau tidak? Kenapa sampai khilaf di kalangan para sahabat? Karena Nabi sudah sangat dekat dengan apa? Allah. Sampai dalam hadis Abu Dzar bertanya, "Hal ra'aita rabbak?" Ya Rasulullah, kau lihat Allah enggak? Kenapa ada pertanyaan seperti itu? Kenapa ada pertanyaan? Coba pikir, kenapa ada pertanyaan seperti itu? Karena Nabi sangat dekat dengan siapa? Allah. Sehingga ditanya, "Ya Rasulullah, waktu engkau Mi'raj, lihat Allah enggak?" Nabi tidak mengatakan, yang bilang Allah kelihatan siapa? Nabi enggak bilang gitu. Siapa yang bilang saya ke atas ketemu Allah? Nabi enggak bilang gitu. Kalau Nabi mazhabnya Asy'ari, Nabi bilang gitu ya. Siapa yang bilang Allah di atas? Siapa yang bilang saya ketemu Allah? Allah tidak di mana-mana. Pasti Nabi bilang gitu. Allah tidak di atas, tidak di bawah, tidak di dalam alam, tidak di luar alam. Terus ngapain? Kenapa tanya begitu? Kan harusnya gitu. Kalau Allah memang seperti mazhab Asy'ariyah. Tapi Nabi berkata, "Nurun anna arahu." Ada hijab. Bagaimana saya bisa melihatnya? Berarti memang Nabi sudah dekat, cuma tidak bisa kelihatan. Ada karena cahaya yang menghalanginya. Ya sudahlah, otak kita ini enggak sampai. Nabi bilang begitu, jangan bilang itu Nabi main-main aja. Jangan. Itu hanya majas. Ya. Gimana majas? Nabi ke atas ketemu Allah balik. Dan hadis tentang Mi'raj menunjukkan keagungan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di situ juga Allah berbicara dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam langsung tanpa perantara malaikat Jibril. Oleh karenanya yang dikatakan oleh para ulama kalimullah, yang berbicara langsung, Allah berbicara langsung dengan hambanya, bukan cuma Nabi Musa. Ada 3 kata para ulama. Nabi Adam alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka juga kalimullah, yaitu yang diajak berbicara langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian saja kajian kita. Jangan lupa persiapan untuk ujian pekan depan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.